Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih melimpahkan rahmat dan kesempatan yang kita bisa hadir di sini dalam melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian majelis ilmu, yang mana pahala jamaah ini begitu besar. Kata Nabi, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seolah-olah dia beribadah nisful lail, setengah malam. Kalau sholat subuh jamaah sehari semalam. Jadi kalau isyahnya jamaah, subuhnya jamaah, dapat pahala seperti orang yang beribadah satu hari setengah malam. Jadi pahalanya besar. Itulah kata ulama, kalau malam Lailatul Qadar, kalau mudah dari awal sampai akhir di malam Ramadan, jangan tinggalkan isyah sama subuhnya jamaah. Jadi kalau dia subuh dan isyahnya jamaah, maka secara tidak langsung dia dicatat orang yang beribadah sehari setengah malam. Nah, kalau itu terus ditekuni dari awal Ramadan sampai Ramadan, otomatis kata ulama dapat malam Lailatul Qadar. Jadi jangan lewatkan. Itu rumus. Kita lanjutkan kajian di dalam kitab Tasawuf yang dikarang oleh Ibnu Adam, Risalatul Mu'awana wal Muzaharatu wal Muzaratu, yaitu kitab tasawuf yang dikarang oleh Imam Haddad radhiyallahu anhu. Beliau ini banyak mengarang kitab tasawuf, salah satunya As-Sayyidiyah, Risalatul Mu'awana, Usulul Ilmiyah, banyak karang-karangan beliau. Dan beliau juga ada mensarai hikam yang dikarang oleh Imam Athaillah Al-Iskandari, beliau sarai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin kita masih pembahasan tentang bi islahul niyati, yaitu tentang membaguskan niat di dalam setiap amaliyah. Sedikit kita ulas di pertemuan yang kemarin. Jadi niat ini adalah suatu penentuan ruh daripada amal. Apa sih tujuan kita? Maka yang tahunya diri kita dan Allah, hati kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan masih bisa dikelabui, pakaian ini bisa menipu, pakaian peci putih ini bisa menipu. Tapi kalau niat dia tidak bisa ditipu. Niat dia yang tahu dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu memperbaharui, membagusi daripada niat kita di dalam suatu amaliyah. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Allah tidak memandang rupa kalian, wajah kita Allah tidak pandang. Mau kayak mana pun terserah kata Allah. Allah tidak mandang, Allah tidak nilai. Wa amalikum, dan amal kalian pun Allah tidak nilai. Artinya amal itu bisa menipu juga. Ngapa kayak gini berbuat ini tidak enak, ujung-ujungnya udah enak, bukan karena Allah, bukan lillah, tapi linnas, karena manusia. Jadi niat ini menentukan. Walakin, akan tetapi sambungan hadis tadi, innallah yanzuru ila qulubikum, sesungguhnya Allah lebih cenderung memandang daripada di dalam hati kalian, wan niyatukum, dan niat kalian. Nah, itu yang dihitung oleh Allah. Apa-apa yang dalam hati kita, apa-apa yang kita niatkan, itulah yang akan kita dapatkan. Kalau amal bentuk itu masih bisa diupayakan, masih bisa pengelabuan bahasa kita tuh, masih bisa tipu. Pakaian bisa menipu, beli sorban, beli gamis, sudah jadi.
bisa menipu. Amal bisa juga ngasih A ngasih B, rupanya ada imbal-imbal baliknya. Ini kan tujuannya. Jadi kalau amal Allah tidak pandang, tapi Allah lebih memandang apa yang kita niatkan dan apa tujuan kita. Jadi kita selalu memperbaharui ini ya. Insyaallah kita lanjut di bab selanjutnya, faslun, yaitu bab yang menerangkan mukharabah. Mukharabah ini dalam kitab tasawuf artinya orang yang selalu merasa diawasin. Jadi tingkatan hamba itu ada makom orang yang hanya sekedar ibadah, menunaikan kewajiban, gugur, aman sudah seperti ini. Nah, tingkatan yang kedua ada namanya makom mukharabah. Makom yang mana dia merasa diawasi terus diri dia. Ini kita bahas nanti. Ada lagi agak naik dikit namanya makom musyahadah. Orang yang menyaksikan selalu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang lagi sebab akibat. Kalau kita ini kan selalu memandang sebab. Kenapa kayak gini ya? Oh iyalah karena seperti ini. Karena seperti ini kita pandang sebab. Maka musahadah dia yang dipandang langsung Allah. Ini perbuatan Allah. Ini kodenya Allah. Maka dalam rukun iman itu apa? Salah satunya beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Ini maka musahadah. Dia tidak pernah menentang hati. Dapat kayak gini, wah inilah terbaik. Inilah hakikat hamba ngasih aku. Baik, bersyukur dapat pahala. Jelek, tidak mengenakan, yang dia dapat sabar, dia dapat pahala. Jadi Islam itu luar biasa, dapat nikmat. Kalau dia bersyukur jadi ladang pahala. Dapat bala, dapat hal musibah yang tidak mengenakan di dalam hati, sabar dapat pahala. Makanya kata ulama, kalau engkau dikasih nikmat sama Allah, karena Allah ingin engkau dapat pahala syukur. Tapi kalau dia ingat, kalau engkau diuji oleh Allah, Allah ingin engkau dapat pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala yang tidak terhitung, tanpa hisab, tidak ada terhitung lagi pahalanya bagi orang yang sabar. Yang Imam Haddad di dalam kitabnya beliau menambahkan lagi definisi takwa itu, takwa secara batin salah satunya orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Nah, ulama mengatakan syukur ini dibagi tiga lagi bagian. Yaskuru bil lisani, bersyukur dengan lisan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah, terus aja bersyukur bukan sama Allah, manusia bersyukurnya, tapi sama Allah. Yang kedua, bersyukur bil qalbi, di dalam hati, betul-betul hati itu senangnya atas rezeki yang Allah berikan, atas nikmat Allah. Betul-betul farhan, senang, gembira. Nah, syukur dengan lisan, syukur dengan hati. Kadang kan ada juga yang terbalik, lisan yang ngomong syukur tapi hatinya menggerutu. Nah, ini ada sinkron. Yang ketiga, syukur bil af'al, dengan perbuatan. Jadi ada tiga, syukur dengan lisan, syukur dengan hati, merasa bahagia, merasa benar-benar senang, gembira. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Artinya, kalau Allah berikan nikmat mal, harta, ya ditasarufkan dengan di jalan Allah. Itu rasa syukur kita. Tidak cukup dengan alhamdulillah, tapi belit. Nah, tidak bisa. Bersyukur atas nikmat kesehatan. Bagaimana cara bersyukurnya? Banyak taat kepada Allah. Allah kasih ini kaki masih sehat, ya melangkah ke masjid sebelum Allah cabut nanti. Mata ini masih jelas, buka Quran. Nanti ada kalanya mulai min 1, min 2, min 3. Manfaatkan, itu cara kita bersyukur. Banyak ibadah kalau sehat, nikmat sehat, syukurnya dengan banyak ibadah.